Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat sebuah AKS atau Azure Kubernetes Cluster dengan versi menggunakan KubeNet. Apa itu KubeNet, dan ada opsi satu lagi sih sebenarnya dengan menggunakan CNI ketika kita membuat AKS cluster. Nah, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi rekan-rekan yang masih mau lihat apa sih bedanya KubeNet dengan CNI gitu ya, bedanya apa, pros and cons-nya apa, silahkan lihat video saya sebelumnya mengenai hal tersebut. Oke. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara membuat AKS cluster, dan kita akan deploy juga aplikasi di dalamnya, dan kita lihat step by step-nya seperti apa. Oke. Kita masuk dulu ke Azure Portal ya. Rekan-rekan bisa dilihat di sini saya punya satu resource group Azure Tips, dan karena kita akan menggunakan CLI ya, command line, jadi saya akan buka Cloud Shell dan kita akan mulai dari cara yang simple ya, menggunakan beberapa step simple aja untuk membuat ini, karena memang untuk menggunakan KubeNet ini simple sekali gitu ya. Jadi pertama tentunya kita harus, saya sudah siapkan di sini scriptnya, saya copy dulu sambil saya jelaskan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah AKS cluster. Kita create resource groupnya, ini sudah ada menggunakan Azure Tips ya. Kemudian ini nama dari AKS clusternya, jadi Azure Tips AKS. Kita akan menggunakan satu aja node count, dan ini sebenarnya bisa kita tinggalkan aja gitu ya, jadi nggak perlu sebutkan node count. By default itu kalau nggak salah akan ada 3 node gitu ya. Tapi ini juga bisa kita ubah belakangan nanti untuk kita scale ya, jadi ini hanya untuk permulaan aja. Kemudian sekaligus saya tambahkan add-on supaya kita bisa monitor AKS clusternya dan kita langsung generate SSH. Ada beberapa parameter lain yang tidak saya sebutkan di sini. Rekan-rekan nanti bisa lihat di docs-nya AZ AKS create ya. Contohnya itu saya tidak sebutkan di sini tipe VM atau ukuran VM yang akan kita gunakan di node-nya gitu ya. By default itu kalau nggak salah ini kita pakai DS2 V2 gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan mau menggunakan tipe VM lain tuh node-nya juga bisa langsung di-generate di sini. Yang lain yang tidak saya sebutkan juga adalah VNet-nya sendiri gitu ya. Jadi kita akan pakai VNet yang mana? Ada sih parameter itu tambahan lagi, tapi kali ini saya akan menggunakan VNet default yang akan dibuat nanti oleh AKS cluster. Oke. Saya akan enter, dan ini makan waktu gitu ya. Jadi kita tunggu nanti beberapa saat sampai AKS clusternya tercreate ya. Kita tunggu. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini pembuatan Azure clusternya, AKS clusternya sudah jadi ya. Jadi kalau saya scroll up, ini tadi perintah yang kita gunakan, dan di bawah ini udah ada hasilnya ya, ini successful. Kita bisa lihat di sini sudah ada AKS clusternya ya. Jadi kalau kita lihat di Azure Portal, kita bisa lihat di sini versionnya 1.29, ini by default. Kemudian ini IP-nya karena kita tidak ada define sama sekali tadi, kita cuma create aja, maka port IP yang menggunakan KubeNet gitu ya, service CIDR-nya langsung ada di sini. Kemudian juga udah ada disebutkan masalah load balancer standar yang digunakan, dan balik lagi karena kita tidak menerapkan tidak menjelaskan tadi mau pakai node poolnya seperti apa, hanya menyebutkan bahwa node-nya satu, maka yang ya di create cuma ada satu gitu ya, satu node count, node poolnya dengan tipe default DS2 V2 gitu. Oke. Sebenarnya ini node-nya udah agak lama ya, tipe VM-nya gitu. Sekarang udah ada V4, malah V5 udah preview, jadi
sebaiknya rekan-rekan jangan menggunakan default, di define aja waktu kita create gitu ya, tipe VM yang akan digunakan. Oke, jadi kalau saya kembali ke overview-nya, kita bisa lihat node-nya gitu ya. Jadi dari monitoring, nanti mungkin kapan-kapan saya akan buat video lain mengenai bagaimana caranya kita melakukan monitoring terhadap Kubernetes. Dan karena ini pakai CLI, saya akan tunjukkan juga bagaimana cara mengaksesnya. Kalau tadi kan kita baru create gitu ya, jadi karena kita udah create, kita juga harus masuk dulu ke dapatkan credentials-nya gitu. Jadi karena harus diingat ya, AKS ini kan punya dunianya sendiri. Oke, udah di merge. AKS ini kan punya mekanisme backnya sendiri, aksesnya sendiri gitu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan kube control ke dalam control plane-nya Azure AKS, maka kita harus get credentialnya dulu gitu ya. Baru setelah ini kita bisa mulai kube control get nodes. Ya, rekan-rekan bisa lihat. Kita tunggu ya. Jadi ada node pool 1 kelihatan, dan mungkin saya tunjukkan versi lebih lengkapnya ini ya. Jadi kelihatan ini ada node 1, kemudian internal IP-nya ini 10.24.0.4 ya. Jadi kalau kita lihat tadi di bagian overview ini ya, untuk beda ya dengan podnya gitu ya. Ini node-nya punya IP-nya sendiri 10.24.0.4. Kita nggak berikan external IP gitu ya. Nanti kita kasih external IP hanya di service gitu ya. Oke, jadi udah pakai Ubuntu dan lain-lain. Ini bisa dilihat semua. Oke, kita juga mau deploy aplikasi sekarang. Saya sudah punya satu sampel sih dari Microsoft gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ada file Azure Vault. Kita lihat pakai code editor. Saya lebarin dikit dulu. Ya. Jadi bisa dilihat di sini isinya simple ya, YAML. Saya nggak akan jelasin soal YAML-nya Kubernetes di sini ya. Teman-teman bisa belajar sendiri di tempat lain. Tapi di sini basically kita punya kita menjalankan Redis karena nanti service-nya pakai Redis. Ini Redis dari Microsoft gitu ya, dari Bitnami. Kemudian kita punya satu front end dan back end service gitu ya, ada satu back end, ada satu front end, dan ini udah ada aplikasinya gitu ya. Jadi karena kan fokus kita kali ini bukan untuk how to build Docker container gitu ya. Jadi saya udah pakai langsung container image yang sudah ada di Microsoft Container Registry gitu ya, Azure Vault Front namanya, dan kita pasang satu load balancer. Dan teman-teman yang udah familiar dengan Kubernetes sudah tahu ya. Jadi caranya kita apply itu adalah kita kube control, apply, sebutkan nama filenya gitu ya. Udah langsung tercreate. Sorry ini belum saya tutup tadi. Oke, udah tercreate. Sekarang kita lihat podnya. Ya. Jadi udah ada pod vault back sama vault front gitu ya. Masih container creating, kita lihat dulu sampai dia udah selesai. Sambil kita ganti deh biar kita bisa lihat IP-nya ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini 10.24.0.9 ya, beda. Jadi kalau tadi node-nya pakai 10.24.0.4, kalau podnya pakai 10.24 nih. Kita lihat lagi di Azure Portal di sini tadi. Saya kecilin lagi nih ya. Jadi podnya pakai 10.24.0.0.16. Oke. Container creating lama. Oke, udah running dua-duanya, beda IP. Satu untuk front end, satu untuk back end. Kemudian kita lihat nih, ini kan baru podnya gitu kan. Kalau di Kubernetes kan kita punya service juga gitu. Jadi kita lihat supaya kita tahu nanti pakai IP berapa gitu ya. Karena yang punya external IP bisa dilihat di sini. Yang punya external IP itu ya si service gitu ya, sebagai perwakilan dari pod gitu. Jadi saya nggak akan jelaskan ya soal service, pod dan lain-lain karena ini kan asumsinya rekan-rekan udah familiar sama Kubernetes.
video ini lebih fokus how to create Kubernetes di AKS gitu ya, menggunakan AKS. Jadi kalau kita copy nih IP-nya, kita akses, maka ya jalan ya, ini voting application. Kalau kita klik add, berapa docs, berapa nambah gitu ya. Jadi kalau kita reset, datanya bukan ke database tapi tadi yang Redis ya. Oke, jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa relatif simple untuk membuat Kubernetes cluster dan mendeploy aplikasi gitu ya di Azure. Malah saya ini langsung pakai Cloud Shell-nya, jadi bahkan saya nggak ada buka nih ya, pakai kubectl di lokal laptop nggak ada nih. Ini benar-benar hanya di Azure semua gitu ya. Termasuk juga file YAML-nya saya taruh di Azure gitu. Jadi nggak ada yang aneh di sini. Teman-teman yang sudah familiar dengan Kubernetes langsung akan familiar dengan kubectl-nya, toh kan semuanya juga sama gitu ya. Bedanya cuman ya runningnya di Azure gitu. Oke. Jadi untuk kali ini saya menjelaskan cara membuat Kubernetes di KubeNet. Di video lain nanti saya akan jelaskan cara membuat Kubernetes ya pakai CNI gitu ya. Dan kalau teman-teman masih bingung apa sih bedanya KubeNet sama CNI, saya sudah buat juga satu video lain, silahkan lihat di channel saya apa membedakan KubeNet dengan CNI. Oke, jadi segitu saja dari saya untuk yang membuat AKS di KubeNet menggunakan KubeNet ini. Rekan-rekan silakan hidupkan notifikasi supaya nanti kalau misalnya ada video terbaru yang mengenai AKS menggunakan CNI, rekan-rekan juga akan mendapatkan infonya. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.